헛소리를 다 하네. 정신 좀 꽉 잡아. Awal cerita bermula saat Sim Jae-rim tergesa-gesa mendatangi rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Dalam keadaan koma, Jae-rim pun bertemu dengan ayahnya. Jae-rim sangat takut ayahnya meninggalkannya dalam keadaan seperti ini. Saking takutnya, Jae-rim juga mengancam akan membunuh ayahnya jika saja ayahnya meninggalkan dia. Dengan tenaga dan nafas yang tersisa, ayahnya mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan Jae-rim. Jae-rim pun meyakini ayahnya bahwa hanya ayah tanpa hati nurani yang akan meninggalkan putrinya dalam keadaan seperti ini. Ayahnya menggerakkan tangan ke arah Jae-rim sebagai isyarat ingin mengatakan sesuatu pada putrinya. Namun tanpa disangka, tidak ada suara dari ayahnya dan layar monitor pun berbunyi pertanda bahwa ayah Jae-rim telah meninggalkan dirinya. Nuansa ruangan pun berubah menjadi isak tangis kehilangan. Kepergian ayahnya meninggalkan Jae-rim hidup bersama ibu tiri dan dua saudara tirinya. Jae-rim menguatkan dirinya sendiri untuk tidak menangis, karena hidup lebih sulit daripada mati. Dan hidup akan terus berjalan. 20 tahun yang lalu, ayah Jae-rim adalah sosok yang sangat gagah dan jantan. Ibu tirinya bertemu dengan ayah Jae-rim saat ia berjalan di lapangan. Ayah Jae-rim sedang melatih ilmu bela diri di lapangan dan mereka pun bertemu. Kejantanan ayah Jae-rim cukup membuat ibu tirinya jatuh terpincut. Lalu keduanya menikah dengan sudah mempunyai anak dari pernikahan sebelumnya. Jae-rim ini tinggal di apartemen yang dihuni bersama ayah, ibu tiri, dan dua saudara tirinya. Ada yang cantik dan ada yang hobi banget makan. Setelah kepergian ayahnya, kehidupan baru pun dimulai. Meja makan terasa sepi tanpa kehadiran sosok sang ayah. 밥 먹어. 나 이제 살아서 뭐해? Ibu tirinya pun muram karena atas kepergian ayah Jae-rim. Ternyata ibu tirinya begitu sangat mencintai ayahnya, tetapi tidak mencintai Jae-rim. Selesai makan malam, Jae-rim bergegas ke kamar mencari hadiah terakhir dari ayahnya untuk Jae-rim di laci kedua di kamar. Jae-rim berharap ayahnya menitipkan sesuatu yang berharga untuk bekal kehidupan Jae-rim. Namun yang ditemukan Jae-rim hanyalah kertas yang berisi perintah ayahnya untuk bekerja atau menikah dengan orang yang kaya raya. Sebuah hal yang jauh dari apa yang difikirkan oleh Jae-rim. Jauh dari pusat Cheongdam-dong hidup sesosok pangeran yang tampan. Ia berpikiran naif dan polos. Ia ini bernama Moon Chang-min, pewaris tahta putra dari keluarga Chaebol yang kaya raya, dan ia juga seorang CEO dari klub sosial Chungdam Heaven. Moon Chang-min tidak mau hidup diperbudak oleh uang. Mengkhawatirkan keuangan gara-gara keuntungan perusahaannya turun 200%. Moon Chang-min hidup bersama jalan pikirannya yang naif dan polos. Ia lebih mendengarkan jiwanya daripada omongan asisten pribadinya. Pangeran Moon Chang-min mempunyai moto hidup yang naif, yaitu ikuti kegembiraanmu. Tanpa mengkhawatirkan sesuatu dalam hidupnya, termasuk uang dan juga bisnisnya. 우리가 인생에서 명심해야 될 건 딱 하나. Follow your joy. Berbeda dengan Jae-rim yang sedang bercerita ke temannya mengenai kepergian ayahnya dan hadiah konyol yang disebut ayahnya sebagai warisan. Surat konyol yang diterima Jae-rim menyadarkan bahwa tidak seharusnya ia bersedih. Karena ayahnya juga tidak mau meninggalkan warisan apapun untuknya. Saat tidur, Jae-rim bermimpi ayahnya. Ia sangat jengkel ke ayahnya karena tega meninggalkan dirinya di dalam keadaan seperti ini. Dalam mimpi, ayahnya berpesan bahwa jangan mengkhawatirkan apapun karena ayahnya sudah menyiapkan sesuatu untuk putrinya, yaitu Jae-rim. Dalam mimpi tersebut,
Ayahnya menendangkan labu ke arah Jairim. Jairim pun terlilit daun dari labu. Hal ini membuat Jairim terbangun dari tidurnya. Sebangunnya Jairim dari tidur, dia bergegas mencari informasi dengan handphonenya tafsiran arti mimpi tersebut. Mimpi mendapatkan labu. Setelah mengetahui arti mimpinya, Jairim pun tersenyum dan berharap tafsiran mimpinya itu benar, yaitu mendapatkan kekayaan dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Tidak berselang lama, handphone Jairim pun berdering. Temannya Songjung meneleponnya. Songjung menginformasikan bahwa ada pernikahan di Chungdam Heaven. Mereka berdua ini akan menyelinap datang ke pernikahan orang kaya di sana. Sesampainya di Chungdam Heaven, Jairim sangat terkesan akan kemegahan dan kemewahan Chungdam Heaven dan acara pernikahan yang digelar di sana. Di sana, Moon Chamin turut hadir dalam acara tersebut. Asisten Moon Chamin mempersoalkan mengenai payung yang akan dikenakan pangeran dalam acara pernikahan karena dianggap tidak pantas. Terjadilah perdebatan antara Moon Chamin dengan asistennya. 사람이 많을 때일수록 더 경계를 해야지. Tanpa menghiraukan omongan asistennya, Moon Chamin mendapati ada hal yang berbahaya saat seorang pria datang ke pernikahan membawa bunga. Sedangkan di acara sudah banyak bunga menghiasi acara tersebut. Namun asistennya tidak menghiraukan ucapan dari Moon Chamin. Saat menghampiri ruangan foto pengantin, dugaannya benar. Pria itu melakukan keributan dan membayangkan pengantin wanita. Tanpa berpikir panjang, Moon Chamin pun berusaha menyelamatkan pengantin wanita tersebut dengan menghalau laki-laki. Terjadilah baku hantam di ruangan itu. Semua orang yang ada di ruangan tersebut pun jadi panik, termasuk juga sang pengantin. Dengan tenang namun lihai, akhirnya Moon Chamin berhasil melumpuhkan pria tersebut. Saat resepsi berlangsung, Jairim dan temannya sedang membicarakan mengenai taktik kehidupan di mana kehidupan bagaikan sebuah permainan. Babak pertama, kedua, dan ketiga. Babak pertama, semuanya acak seperti mempunyai orang tua yang baik atau tidak. Babak kedua mengenai memuat keputusan yang tepat seperti menikah dengan memilih pria yang tepat. Dan babak ketiganya adalah menyelesaikan permainan. Jairim sangat ingin keluar dari babak satu yang sangat menyedihkan ini. Pernikahan banyak dihadiri oleh para gadis cantik. Mata asisten Mo Changmin tertuju ke salah satu gadis yang cantik di seberang sana. Tetapi menurut Mo Changmin, semua gadis sama, yaitu hanya sebuah batu dan tidak ada yang menarik baginya. Mendapatkan hidangan kue berbentuk labu membuat Jairim kesal karena teringat dengan mimpinya. Ia pun menghancurkan kue tersebut dengan mencabik-cabiknya dengan garpu hingga rusak. Dan tidak ia makan. 맞대가리 없게 생겨가지고. Saat acara tersebut selesai, pangeran sedang membersihkan ujung tongkat payungnya dengan sebuah kain yang mahal brand Hermes. Selesainya mengelap ujung tongkat payung, angin bertiup kencang hingga membuat kain tersebut terbawa angin hingga sampai mengenai wajah Jairim. Menyadari kain tersebut adalah kain yang sangat mahal, Jairim menganggapnya bahwa ini sebuah pertanda baik dan akan terwujud arti mimpi dari labu itu. Tidak menyangka di usia yang tidak muda lagi, ibu tiri Jairim ternyata lagi hamil. Jairim menafsirkan bahwa mimpi labu itu adalah kehadiran sesosok bayi yang dikandung oleh ibu tirinya. Bagaimanapun juga, Jairim harus bertanggung jawab akan beban yang dia tanggung, termasuk juga hutang-hutang dari ayahnya. Dia berjanji akan melunasi hutang tersebut ke teman ayahnya. Bukan hanya itu saja, ayahnya juga ternyata melelang rumahnya.
Keluarganya pun harus berpindah untuk menyewa sebuah rumah kecil dan apa adanya untuk bertahan hidup. Saat berkemas-kemas untuk pindah, Jairim membuka buku dan sontak membuka ingatan Jairim saat duduk di bangku sekolah. Ia seorang anak yang hebat dalam menggambar. Ia rela bekerja keras hanya untuk ikut kelas khusus liburan. Namun sayang, kerja kerasnya tidak meloloskan dirinya untuk ikut kelas tersebut karena keterbatasan biaya. Ia sedikit merenung, Jairim pun harus bangkit kembali. 부모님한테 말씀은 드려봤니? 적성도 잡고 쉬어도 됐을까? Sementara di Chungdam Heaven, Pangeran Mo Changmin hanya sibuk bermain gelembung yang membuat asisten pribadinya geram akan kelakuannya. Ia menyuruhnya untuk merokok saja daripada bermain gelembung yang membuat lantainya licin. Mo Changmin tidak menyukai rokok karena rokok dapat membuatnya stres. Sedangkan dirinya adalah sebagai ikon pengendalian diri. Sementara ibu tiri Jairim memaksakan diri untuk menjadi pelatih tari perut di sanggar tari. Namun sayang, hamil di usia tidak lagi muda ternyata membuat ibu tiri Jairim ini pingsan saat melatih nari. Ia pun dilarikan di rumah sakit. Untunglah ibu tiri Jairim dan bayinya yang dikandung tidak terjadi hal yang serius. Sesampainya Jairim tiba di rumah sakit, ibunya pun tersadar. Ibu tiri Jairim meminta maaf keadaannya karena merepotkan Jairim dan berjanji akan menyayangi Jairim meskipun ayahnya sudah tiada. Jairim juga bercerita ke ibu tirinya bahwa dalam bermimpi ayahnya datang memberikan labu kepadanya. Mendengar cerita Jairim, ibu tirinya pun langsung memeluk Jairim dengan isak tangis. Setibanya ia di rumah, ia berpikir harus bagaimana ke depannya. Tidak mungkin seperti ini terus karena semua keluarganya bisa mati kelaparan. Jairim pun mulai bangkit. Ia mulai menata kembali kehidupannya, berolahraga dengan rutin meskipun berat baginya. Semua ini ia lakukan demi mendapatkan bentuk tubuh yang proporsional dan bisa memakai baju untuk tes wawancara nanti. Namun sayang, setelah berolahraga dengan keras, bajunya malah robek saat dipakai Jairim. Jairim berkomitmen untuk tidak makan makanan yang berat dan hanya meminum minuman olahraga. Setiap harinya ia seperti tersiksa rasa lapar yang mampu ia ganjal hanya dengan minuman olahraga. Hingga akhirnya di malam hari Jairim pun mulai hilaf memakan makanan yang ada di kulkas. Hal ini diketahui oleh saudara tirinya Hwaring. Tanpa pikir panjang, ternyata mereka ini malah makan bersama. Mereka mencampurkan semua makanan yang ada di kulkas dan dimakan bersama-sama. Keesokan harinya, Jairim pun menyadari adanya perubahan di wajahnya. Pipinya semakin membengkak yang tidak bisa ia tutupi lagi dengan make up. Jairim pun menyesalinya sifat gegabahnya tadi malam memakan semua makanan yang ada di kulkas bersama saudara tirinya. Setelah merias wajahnya, Jairim pun mencoba menggunakan sepatu yang sangat cantik Mbak Cinderella yang akan mewujudkan mimpinya. Jairim mengawali langkahnya untuk tes wawancara sebagai manajer klub di Chungdam Heaven. Saking bersemangatnya Jairim, sepatunya pun terlepas dan jatuh mengenai Moon Chamin. Alih-alih akan mendapatkan respon yang baik oleh Moon Chamin, seperti meminta nomor telepon, Jairim malah dituduh melakukan aksi percobaan pembunuhan. Sontak saja Jairim pun terkaget. Karena peristiwa tersebut adalah murni kecelakaan tanpa disengaja. Setelah memasuki ruangan CEO untuk tes wawancara, Jairim pun sontak terkaget bahwa CEO yang ia temui adalah Moon Chamin. Pemuda yang menyebalkan yang menuduhnya melakukan aksi pembunuhan karena terkena sepatu yang lepas.
Setelah tes wawancara, Jairim dan temannya makan malam bersama di sebuah restoran. Ia bertukar cerita kepada temannya itu bahwa ia tidak percaya ada CEO semuda itu dan kaya raya. Sedangkan ia adalah sama muda seperti itu, tetapi miskin. Sementara Moon Chamin masih terngiang-ngiang sumpahan dari Jairim. Kau pantas tersambar petir dari atas sampai bawah. Sontak saja hal ini membuat sang Moon Chamin ketakutan. Ia pun terbayang-bayang wajah Jairim hingga membuatnya tidak bisa tertidur semalaman. Tidak ingin hal buruk menimpanya, akhirnya Moon Chamin menelepon Jairim untuk ke Chungdam Heaven. Telepon pun berdering. Kata sapaan dari Jairim tanpa sadar menyambut telepon dari Moon Chamin. Alih-alih takut, Moon Chamin memperpanjang masalah sepatu kemarin. Ia pun bilang bahwa tidak ingin bertemu dengan Moon Chamin. Tidak lama, Moon Chamin pun bilang bahwa ia akan memberinya pekerjaan di Chungdam Heaven. Saat mendengarnya, nada bicara Jairim pun melunak. Ia tidak menyangka akan mendapatkan pekerjaan di Chungdam Heaven. Sebelum bertemu Jairim, Moon Chamin pun sibuk memilih pakaian apa yang akan membuat Jairim membencinya. Karena Moon Chamin takut jika Jairim jatuh cinta kepadanya. Saat bertemu Jairim di depan Chungdam Heaven, wajah sumringah Jairim terpancarkan. Alih-alih ingin membuat Jairim membencinya, tampilan Moon Chamin ini malah mendapatkan pujian dari Jairim. 청소대 맞죠? 오, 예쁜데? 뭐 예쁜데? Terutama seputar ikat pinggang yang ia pakai. Hal ini sontak membuat Moon Chamin melepaskan aksesoris ikat pinggang yang melekat di tubuhnya. Memasuki Chungdam Heaven, Moon Chamin dan karyawannya melakukan upacara penyambutan untuk Jairim dengan nyanyian yang diiringi ketukan. Dalam nyanyian tersebut harus mencantumkan impian yang ingin dicapai. Setelah beberapa karyawan Chungdam Heaven menyebutkan impian yang dipanjatkannya, kini giliran Jairim. Ia merasa bingung, gugup dan menganggap hal ini seperti anak kecil yang membuat Jairim menyebutkan impiannya dengan spontan menjawab Cinderella. Sontak semuanya pun terdiam. Moon Chamin pun terdiam dengan tatapan yang tajam. Dan Moon Chamin ini terdiam di ruangannya yang hening tanpa suara. Di depan pintu ruangan, Jairim dan beberapa karyawannya sedang ketakutan akan sikap Moon Chamin yang tiba-tiba berubah saat mendengar impian Jairim jadi Cinderella. Dengan memberanikan diri dan dorongan dari karyawan lain, Jairim pun masuk ke ruangan Moon Chamin untuk menjelaskan hal yang terjadi tadi. Dengan wajah yang ketakutan, Jairim pun menjelaskan mengenai keadaan yang ia alami sekarang. Terjadi perdebatan di dalam ruangan Moon Chamin. 제가 그쪽한테 1분도 무리 봉사 안 한다고 그랬죠. 여기서 일할지 말지는 운명에 맡기는 거지. Hingga akhirnya Jairim dan Moon Chamin sepakat untuk taruhan minum di tepi Sungai Han. Sampainya di tepi Sungai Han, Jairim mengawalinya dengan membuka tutup minuman yang akan diminum. Nampak kesusahan membuka tutup botol, ia tidak mau dianggap remeh. Jairim pun mengalihkan perhatian Moon Chamin untuk lomba panco dengannya. Jairim bertekad mengalahkan orang lemah seperti Moon Chamin. Dengan segala kegigihan dan kerja keras, Jairim bertahan untuk tidak kalah dari Moon Chamin. Melihat kuku Moon Chamin yang terkelupas, Jairim pun menghentikan adu pacoan tersebut. Jairim takut kuku Moon Chamin akan terkelupas gara-gara adu pacung dengan dirinya. Ingatan Moon Chamin sontak tertuju pada kejadian saat kecil saat dirinya jatuh. Kukunya mengenai serpian kaca yang membuat kukunya terluka dan meninggalkan bekas.
Melanjutkan taruhan untuk minum. Jairim pun dengan lahap dengan langsung menghabiskan 1 botol minuman. Meskipun sebenarnya ia tidak pandai minum. Menyadari dirinya kalah, Moon Chamin akhirnya mau menandatangani perjanjian kontrak kerja Jairim. Jairim sangat senang karena kini dirinya sudah resmi mendapatkan sebuah pekerjaan yang sangat ia idamkan, yaitu bekerja di Chungdam Heaven. Berhasil memenangkan taruhan dan resmi mendapatkan pekerjaan, Jairim pun berpamitan ingin pulang ke Moon Changmin yang kini resmi jadi bosnya. Namun Moon Changmin ini tidak mengizinkannya. Ia pun mengajak Jairim untuk menemaninya menghabiskan minumannya. Jairim berpamitan ingin pulang ini bukan tanpa sebab. Kebanyakan minum membuat perut Jairim bermasalah dan membutuhkan toilet. Jarak toilet yang jauh dari tepi sungai Han membuat mereka berdua berseteru. Perut Jairim semakin melilit. Tanpa berpikir panjang, Moon Chamin menggendong Jairim ke toilet. Meskipun harus menempuh jarak yang jauh dengan berlari. 오빠, 더 빨리. 헛소리도 안 해. 정신 좀 꽉 잡아. Setibanya di toilet, Jairim pun masuk ke toilet. Sedangkan Moon Chamin menunggunya di depan. Selesainya keluar dari toilet, Jairim merasa malu dan tidak menyangka. Ternyata Moon Chamin tetap setia menungguinya di depan toilet. Mengintip Moon Chamin dari balik pintu, rupanya Jairim mulai mengagumi Moon Chamin. Dia cukup keren, tetapi tidak ada yang keren atas perbuatanku. Dan sepertinya dia orang yang baik, ucap Jairim dari balik pintu. Jairim pun menghampiri Moon Chamin. Saat mereka berbincang, muncullah wanita dengan memanggil sayang. Dengan suara yang manja dan melengking ke arah Moon Chamin, wanita tersebut berdandan seperti wanita yang kaya raya. Dan ternyata wanita tersebut adalah tunangan dari Moon Chamin. Jairim pun merasa ditipu dengan Moon Chamin. Pasalnya, Moon Chamin tidak perlu berkencan. Tetapi, ternyata Moon Chamin sudah mempunyai tunangan. Raut muka Jairim pun berubah menjadi kesal dan bersedih. Moon Chamin pun terdiam menanggapi kejadian ini. 뭐야, 왜 날 속여? 나쁜 남자?